Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi mashabihad dulam. Kepada semuanya makhluk dijagan alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-113. Al-arifu ayazulu iltiraruhu wala yakunu ma'allahi qararuhu. Al-arif, orang yang ma'rifat, kenal Allah itu tidak henti-hentinya terpaksa. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu, dan ketetapannya apa yang harus ia lakukan, apa yang harus ia tinggalkan, mesti itu hanya untuk mengabdi kepada Allah. Amma wajhu kaunihi la yazulu istaruhu fa mutahaqqikun qayyumiyatil haqqi bihi. Jadi salah satu tanda orang ma'rifat kepada Allah itu apa? Nah, ini yang ia lakukan hanya pengabdian saja. Di mana seseorang yang hidupnya hanya mengabdi saja kepada orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu tanda-tanda dialah orang makrifat. Beda dengan orang lain. Orientasinya hanya itu saja. Kok bisa tidak henti-hentian, dia hanya terpaksa melakukan sesuatu hal, lakukan yang ia tinggalkan, orientasinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Idil hisu la yakunu illa bil makna. Karena yang luar, yang terdeteksi akal dan panca indera akal ini, itu sebetulnya tidak melakukan sesuatu kecuali yang ada makna, yang hakikat, yang sesungguhnya melakukan itu ada yang di dalam yang menggerakkan. Istilahnya dalam hadis adalah qalbu. Fahisul kau ubudiyah la yakumu illa bimakna rububiyah. Maka jika seseorang fisiknya, akal dan panca inderanya selalu melakukan ubudiyah, orientasinya hanya kepada visi misi Tuhan, maka dia rohnya di dalamnya, rohaninya, sebetulnya ia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika ingin mengetahui siapakah kekasih Tuhan, yaitu jika fisiknya selalu yang ia upayakan hanya mengabdi kepada Tuhan. Nah, fabiqadri tahak Okol abdu biko yumiyati rububiyah yastatu itiraru fi dhokiril ubudiyah. Jadi dengan kadar sejauh mana kesungguhan seorang hamba melaksanakan orientasi ketuhanan, maka dia semakin orientasi ketuhanan semakin tinggi, dia semakin akhirnya terpaksa, kepaksa hanya ubudiyah,
ubudiyahnya semakin banyak, itulah berarti dia menunjukkan kadar kedekatannya kepada Tuhan semakin tinggi. Wa aidan al-arifu la yazalu fit taraqi fa huwa muta'attisun li ziyadati ala dawami. Dan orang arif billah itu terus-menerus naik dimensional. Dia tidak habis-habis, dia selalu dahaga untuk mendapatkan tambahan selamanya. Sebagian ulama mengatakan lau syaribtu fi kulli lahdatin alfa bahrin la taradhalika illa qalilan. Jika la syaribta fi kulli lahdatin, jika engkau meminum setiap detik, setiap masa, setiap waktu, minum 1000 air laut, 1000 kali air laut, maka tetap tidak terlihat banyak minumnya, serasa sedikit, karena air laut diambil sedikit tetap enggak terlihat kurangnya. Watas hadu syafataika ya bisa, dan engkau tetap melihat mulutmu kering, tetap membutuhkan air itu, tetap ngelak terus. Fal arifu la yazalu muftakirun lizyadati ala dalam, dan orang yang ma'rifat kepada Allah itu terus menerus membutuhkan tambahan, naik dimensional, itu istilah sekarang. Fala yazulu itiraruhu ala dawam, maka terpaksa selamanya dia butuh tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an dikatakan wa qur rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah kepadaku ilmu. Fal iltirar ila ziyadatil ilmi la yang qati'u walau jama'u ma'adis samawati wal ardi, dan dia tetap butuh terus tambahan ilmu, tidak putus-putus walau ilmunya ahli langit dan bumi dikumpulkan padanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan engkau tidak dikasih ilmu kecuali hanya sedikit saja, itu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini yang menerangkan bahwasanya orang ahli ma'rifat itu naik mi'raj istilahnya kalau dulu. Itu mana? Ada metodologi mi'raj naik dimensi itu mana? Jadi di tempat kita diajarkan bagaimana cara mi'raj naik dimensional. Itu bagaimana? Itu dengan syariat dilakukan secara maksimal. Hakikat itu rohaniyah. Hubungan rohaniyah kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan secara maksimal sampai kata, sampai mentok, sampai fana, sampai wukuf. Ketika wukuf itulah masuk ke gerbang kerajaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu gampangane. Masuk dimensi rohania. Nah, setelah fana bangun, itulah sudah berada di level atasnya, berada di dimensi atasnya. Maka metodologi orang kenal Allah di akhir zaman itu adalah naik dimensi. Jadi dengan naik dimensi
maka dimensi yang di bawahnya akan terkalahkan. A higher dimension, lower dimension. Jadi dimensi yang di atas otomatis menang melawan dimensi yang di bawahnya. Kalau tidak menang secara dohir, atau kalau tidak menang secara dohir, maka akan menang secara dimensi. Jadi ketetapannya, orientasinya orang makrifat itu yaitu bukan orientasi dunia lagi, bukan orientasi kepada harta benda lagi, kedudukan lagi, bukan orientasi kekayaan lagi, bukan orientasi ketenaran, tapi orientasinya hanya untuk butuh tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, untuk butuh untuk naik dimensi, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Dan pada akhirnya yang ia harapkan adalah hanya ilahi anta maksudi waridoka matlubi, hanya membutuhkan ridho Allah. Mangkana dhahiruhu mahfufan bil anwar wa batinu maswan bil asrar. Fakaifa yarkanu ila syuhudil aghyar. Orang siapa yang dohirnya selalu sangat memerlukan nur, nah itu istilah nur, selalu melaksanakan visi misi ketuhanan untuk menambahkan nur. Nah itu kalau saat ini tujuannya untuk sama, kita dikasih baterai, kita bayat itu sama dengan kalau HP itu dikasih kapasitas baterai yang unlimited, lalu butuh dicas itu dengan melakukan visi misi ketuhanan, dengan zikir harian, zikir jamaah, suluk, ubudiyah, itu untuk ngecas baterai. Setelah baterainya full power, maka bisa digunakan untuk mendownload apa-apa yang dari Allah yang bersifat qadim. Nah ini yang namanya teknologi. Allah itu telah menjanjikan bagi orang mukmin jannah, surga. Dalam Al-Quran seperti itu. Nah surganya saat ini surga qadim satu yang tidak bisa diakal dan panca indera, tidak bisa terdeteksi akal dan panca indera. Nah, downloadnya dengan mendownload nur. Ketika HP baterainya full power, maka bisa buat mendownload YouTube, bisa mendownload video YouTube. Kapasitas berapa bisa? Jadi sejauh mana yang mau di-download, kapasitasnya berapa, jauh baterainya berapa, itu bisa dipakai. Kalau HP-nya baterainya terbatas, maka downloadnya juga hanya terbatas. Setelah di-download sesuatu yang qadim, maka akan bisa mendohir di dunia ini. Maka rahmat Allah yang qadim akan berupa sesuatu yang dohir di dunia ini. Inna Allah starul mu'minina bi'anna lahumul jannah. Nah, seperti itu dalam Al-Quran. Sungguhnya Allah telah membeli orang mukmin, dibeli dengan apa? Bi'anna lahumul jannah, bahwa bagi mereka adalah surga. Itu surga qadim, saat itu harus di-download dengan nur yang cukup, di-download dengan potensi yang cukup, dengan melakukan visi misi ketuhanan itu. Atau istilah orang umum,
dengan melakukan amal supaya mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jika sudah mempunyai pahala sebanyak-banyaknya, maka bisa digunakan untuk mendownload Qadim, mendownload rahmat Allah yang baik-baik supaya mewujud di dunia ini. Demikian. Semoga bermanfaat. Kita menuju agama yang satu, yang tiada perbedaan bagi siapapun, yaitu agama Qadim. Wallahul hadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.